Halo semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K pada tahun 2022. Oke, saya yakin bahwa kalian yang mendengarkan video saya pada saat ini adalah guru-guru yang masih berstatus sebagai guru-guru non-ASN. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita itu masuk di pelamar pada prioritas yang keberapa. Itu perlu kita ketahui ya. Oke, mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya menjadi lebih bersemangat di dalam menjelaskan mengenai berbagai hal. Nah, jadi di dalam seleksi P3K tahun 2022, nanti kita akan menemukan ada 4 jenis pelamar. Yang pertama adalah prioritas pertama, kemudian prioritas kedua, kemudian ada prioritas ketiga, dan pelamar umum. Oke, mari kita lihat dan silakan disimak baik-baik. Anda termasuk di dalam kategori yang mana? Mari kita lihat pelamar prioritas pertama. Siapakah pelamar prioritas pertama? Jadi, pelamar prioritas pertama ini adalah mereka yang lulus passing grade pada seleksi ASN P3K tahun 2021, baik itu K2, honorer negeri, PPG, maupun guru-guru swasta. Ingat, jika mengikuti seleksi ASN pada tahun 2021 dan belum mendapatkan formasi, artinya masuk di dalam pelamar prioritas pertama. Jadi, nanti mekanismenya adalah jika masih tersedia formasi, maka kalian akan langsung mendapatkan tempat. Ya. Jadi, yang diutamakan adalah prioritas pertama. Nanti akan langsung mendapatkan tempat. Ingat, selagi masih tersedia. Kemudian kita lihat pelamar prioritas yang kedua. Siapakah mereka yang termasuk di dalam prioritas kedua? Nah, jadi prioritas kedua di sini adalah tenaga honorer K2, termasuk honorer negeri yang terdaftar lebih dari 3 tahun terdaftar pada data Dapodik. Nah, di mana mereka yang termasuk di dalam prioritas kedua di sini nanti akan mengikuti yang namanya seleksi terlebih dahulu, di mana seleksi itu akan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Itu dia. Jadi, untuk prioritas kedua, ini adalah tenaga honorer kedua beserta honorer negeri yang terdata pada data Dapodik lebih dari 3 tahun. Itu dia. Ya. Nah, kemudian jika masih tersedia, maka pemerintah akan membuka kembali pada prioritas ketiga. Nah, ini dia. Di mana pada prioritas ketiga ini akan mengikuti yang namanya seleksi. Jadi, seleksi tes ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Nah, siapa saja yang termasuk di dalam pelamar prioritas ketiga? Yaitu honorer negeri yang terdata pada data Dapodik kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah lulusan PPG yang belum menempatkan tempat mengajar. Lulusan PPG yang belum menempatkan tempat mengajar. Dan yang ketiga adalah individu dari sekolah swasta, di mana mereka terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, jadi itu ya yang perlu kita ketahui bahwa di dalam seleksi pada tahun 2022 ada 3 jenis, yaitu prioritas pertama, yaitu orang-orang atau guru-guru yang lulus passing grade pada seleksi tes tahun 2021. Kemudian seleksi yang kedua adalah tenaga honorer K2 dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik lebih dari 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah honorer negeri yang terdata pada Dapodik kurang dari 3 tahun. Kemudian lulusan PPG yang belum mendapatkan tempat mengajar, dan individu dari sekolah swasta
yang terdaftar dari data Dapodik. Oke, silakan tentukan bahwa kamu ini masuk di dalam prioritas yang keberapa. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga tidak membingungkan.